Selamat pagi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas termodinamika dengan tema pembahasan yaitu refrigeran. Oke, langsung saja mari kita bahas mengenai materi tersebut. Oke, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai refrigerasi dari mata kuliah Termodinamika Politeknik Pelayaran Surabaya pada tahun 2023. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama Taruna Wahyu Nur Fauzi dari kelas D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal kelas A dari jalur pola pembibitan NIT 08 20 023 102. Materi yang pertama yaitu ukuran prestasi dari sebuah refrigerasi, yang dimana ukuran prestasi tersebut dilihat dari sebuah mesin refrigerasi biasanya diukur dengan coefficient of performance atau COP. Nah, COP tersebut dapat didefinisikan sebagai rasio antara panas yang dihapuskan dari ruang yang diinginkan dengan energi yang digunakan untuk menjalankan mesin tersebut. Semakin tinggi nilai COP, maka semakin efisien mesin refrigerasi tersebut. Jadi, di mana semakin nilai COP-nya ini tinggi, maka semakin efisien pula mesin refrigerasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian-pengertian. Yang pertama yaitu pengertian dari COP Carnot. COP Carnot yaitu mengacu pada rasio antara panas yang dihapus oleh sistem pendingin dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem tersebut dalam batas suhu tertentu sesuai dengan siklus Carnot. Nah, hal ini merupakan parameter ideal yang mencapai efisiensi tertinggi pada kondisi tertentu. Selanjutnya ada COP aktual, yang dimana COP aktual ini rasio antara panas yang dihapus oleh sistem pendingin dengan daya listrik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem tersebut. Untuk COP aktual ini mencerminkan efisien sebenarnya dari sistem pendingin dalam kondisi penggunaan sehari-hari. Selanjutnya ada efisiensi refrigerasi, yang dimana efisiensi refrigerasi ini adalah rasio antara panas yang dihapus dari ruangan yang diinginkan dengan daya listrik yang digunakan oleh sistem pendingin. Nah, efisiensi refrigerasi ini mencerminkan seberapa efisien sistem tersebut dalam menghilangkan panas dari suatu ruangan. Dari ketiga pengertian ini, dari pengertian COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi, semua konsep ini berkaitan dengan kinerja dan efisiensi sistem pendingin dalam menangani panas dan menghasilkan pendinginan. Selanjutnya ada pengaruh superheat dan subcool pada kinerja sistem. Yang pertama yaitu superheat, yang dimana superheat ini merujuk pada kondisi uap refrigeran setelah melewati titik jenuhnya dengan meningkatkan suhunya lebih dari suhu jenuh. Selanjutnya ada subcool, yaitu merujuk pada kondisi di mana refrigeran cair memiliki suhu di bawah suhu jenuhnya. Nah, pengaruh dari kedua materi ini, yaitu dari superheat dan subcooler ini, yaitu dari superheatingnya ini meningkatkan efisiensi kompresor karena mencegah masuknya uap basah ke dalam kompresor yang dapat menyebabkan kerusakan. Di sisi lain, subcooling dapat meningkatkan efisiensi kondensor dan mengurangi resiko terjadinya kavitasi pada pompa. Dari kedua pengaruh tersebut, baik dari superheat maupun dari subcool, ini keduanya dapat mempengaruhi efisiensi keseluruhan sistem refrigerasi dan kinerjanya.
Selanjutnya ada pengertian-pengertian. Nah, untuk pengertian ini ada 6 aspek. Yang pertama yaitu ada rasio kompresi. Rasio kompresi adalah perbandingan tekanan tinggi dan rendah pada siklus kompresor dalam sistem pendinginan. Nah, jadi pada sistem kompresi ini adalah sebuah perbandingan dari tekanan yang tinggi dan tekanan yang rendah pada suatu siklus kompresor dalam suatu sistem pendinginan. Selanjutnya ada efek refrigerasi, yaitu jumlah panas yang dihilangkan dari ruang yang didinginkan. Nah, jadi berapa sih panas yang harus dihilangkan dari ruang yang didinginkan tersebut? Selanjutnya ada kapasitas pendinginan, yaitu jumlah panas yang dapat dihapus oleh pendingin dalam satu waktu. Nah, jadi perbedaan dari efek refrigerasi dan kapasitas pendinginan, kalau efek refrigerasi ini jumlah panas yang dihilangkan, sedangkan kalau kapasitas pendinginan yaitu jumlah panas yang dapat dihapus oleh pendinginan dalam satu waktu. Selanjutnya ada kalor dibuang di kondensor, yaitu jumlah panas yang dilepaskan saat refrigeran mengalami kondensasi. Jadi di mana jumlah panas ini dapat dilepaskan atau dapat dibuang pada saat refrigeran mengalami kondensasi. Selanjutnya, yang kelima yaitu kapasitas pemanasan, kemampuan penukar panas untuk menambah panas ke ruang yang dipanaskan. Jadi kemampuan ini untuk menukar panas yang akan menambah panas ke ruang yang akan dipanaskan. Selanjutnya kerja kompresor yaitu energi yang dibutuhkan untuk mengkompres refrigeran dan mendorongnya melalui sistem. Selanjutnya ada kinerja sistem. Yang akan terjadi dengan kinerja sistem yaitu pertama itu tekanan kerja berlebih. Kenapa kok dapat membuat sebuah tekanan kerja ini dapat berlebih, yaitu dapat menyebabkan komponen sistem seperti kompresor bekerja di luar batas desainnya dan meningkatkan risiko kegagalan dan merusak komponen-komponen lain. Jadi, tekanan kerja yang berlebih ini dapat menyebabkan suatu kegagalan atau meningkatkan sebuah risiko yang dapat merusak komponen-komponen lain pada sebuah kompresor. Selanjutnya ada kekurangan refrigeran. Nah, kekurangan refrigeran ini dapat menyebabkan apa sih? Yang akan menyebabkan eh, dari terjadinya kinerja sistem tersebut, yaitu dapat mengakibatkan penurunan efisiensi sistem dan bahkan menyebabkan kerusakan pada kompresor karena kurangnya pendinginan. Nah, jadi apabila terjadi kekurangan refrigeran ini pun juga menyebabkan sebuah kerusakan pada komponen-komponennya. Nah, ya, pada hal ini yaitu yang dapat merusak itu pada kompresor karena kurangnya sebab pendinginan. Selanjutnya adanya non-condensable gas dalam sistem, yaitu dapat menyebabkan penurunan efisiensi sistem dan meningkatkan tekanan kerja karena gas tersebut tidak dapat mengalami kondensasi seperti refrigeran. Nah, jadi tidak secara sempurna dalam meningkatkan tekanan kerja tersebut karena tidak mengalami kondensasi seperti refrigeran. Selanjutnya ada peningkatan temperatur lingkungan, yaitu dapat menyebabkan peningkatan beban kerja pada sistem pendingin dan mempengaruhi efisiensinya. Selanjutnya ada penurunan tekanan evaporasi, yaitu dapat menyebabkan penurunan kapasitas pendinginan sistem dan mengakibatkan penurunan efisiensi kerja kompresor. Jadi dari kelima materi ini, yang dapat mempengaruhi atau yang dapat menyebabkan sebuah komponen itu bisa rusak, yaitu tekanan kerja yang berlebih, kekurangan refrigeran, atau adanya non-condensable gas dan dalam sistem, dan peningkatan temperatur lingkungan, bahkan menurunkan tekanan evaporator. Jadi ini benar-benar bisa menyebabkan atau dampak terburuk dari kinerja sistem tersebut dan dapat merusak komponen-komponen dari kompresor maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari kompresor. Yang pertama yaitu meningkatkan tekanan udara. Ini dicapai dengan mengurangi volume udara sehingga tekanannya meningkat sesuai dengan hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini nanti akan dibahas di materi yang terakhir, yang dimana
meningkatkan tekanan udara ini karena dicapai karena mengurangi volume udaranya sehingga tekanan atau sehingga tekanan tersebut itu dapat meningkat seperti itu. Selanjutnya ada sistem pendingin. Dalam sistem pendingin, kompresor mengkompresi refrigeran gas untuk mengubahnya menjadi bentuk cair dan memungkinkan pertukaran panas yang efisien. Jadi dalam sistem pendingin ini, kompresor ini mengkompresi refrigeran yang tadinya gas itu dirubah menjadi bentuk cair dan memungkinkan pertukaran panas yang efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyediakan aliran udara bertekanan yang diperlukan untuk berbagai aplikasi. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu menyediakan sebuah aliran yang bertekanan yang diperlukan untuk berbagai aplikasi. Seperti apa sih contohnya? Nah, seperti mesin industri, mesin pendingin, dan alat-alat pneumatik. Secara umum, fungsi dari kompresor ini berperan sangat penting dalam berbagai aplikasi untuk menghasilkan dan mengelola udara bertekanan atau gas yang dibutuhkan dalam berbagai proses dan sistem. Selanjutnya ada jenis-jenis kompresor. Yang pertama ini adalah kompresor piston. Nah, ini ada sebuah gambarnya dari kompresor piston. Menggunakan gerakan piston untuk menekan udara. Jadi, pada kompresor piston ini biasanya itu seperti kayak naik turun kayak gitu dalam pengoperasiannya atau gerakan piston untuk menekan udara dari TMA ke TMB seperti itu. Selanjutnya ada kompresor sentrifugal menggunakan roda sentrifugal untuk meningkatkan tekanan udara. Nah, untuk meningkatkan tekanan udara ini kan untuk sentrifugal itu kan bentuknya itu putaran, memutar yang dimana itu menjauhi dari porosnya atau putaran tersebut. Nah, itu contoh dari kompresor sentrifugal. Selanjutnya ada kompresor rotari, yaitu menggunakan elemen berputar seperti sekrup atau roda lapis untuk menyusupkan udara. Nah, untuk kompresor rotari itu seperti baling-baling itu ya, seperti sekrup atau roda lapis untuk menyusupkan udara menggunakan elemen berputar. Selanjutnya, jenis-jenis kompresor yang lain yaitu kompresor scroll, memanfaatkan gerakan spiral untuk menyusupkan udara. Dan selanjutnya ada kompresor aksial, yaitu menggunakan bila-bila seperti baling-baling pesawat untuk menyusupkan udara. Nah, jadi kompresor aksial ini seperti baling-baling pesawat untuk menyusupkan sebuah udara. Nah, dari jenis-jenis kompresor ini, dari kompresor piston, kompresor sentrifugal, kompresor rotari, dan kompresor scroll, bahkan kompresor aksial ini, setiap jenis kompresor ini pasti memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan spesifikasinya. Selanjutnya ada prinsip kerja. Yang pertama yaitu kompresor bekerja dengan memasukkan udara atau gas melalui saluran masuknya. Jadi udara itu akan masuk atau gas melalui saluran masuknya. Udara itu akan masuk atau kompresor ini bekerja dengan memasukkan udara. Selanjutnya itu setelah itu sebuah mekanisme internal seperti piston atau sekrup akan menyusutkan atau memantarkan udara tersebut. Nah, seperti ini berarti menggunakan kompresor piston seperti itu ya, yang dimana itu pergerakan dari TMA ke TMB, yang dimana itu pada saat piston dari TMB ke TMA sehingga akan menyusutkan atau memampatkan udara tersebut. Saat proses pemampatan berlangsung, volume udara menurun sementara tekanannya meningkat. Nah, pada saat piston itu dari TMB ke TMA itu proses pemampatan yang dimana volume udara ini akan menurun sementara tekanannya itu akan meningkat. Ini meningkatkan energi kinetik molekul udara, membuatnya lebih padat. Nah, jadi pada saat dimampatkan itu, molekul udaranya ini akan lebih padat. Selanjutnya, udara yang telah dipadatkan tersebut dapat ditempatkan dalam sebuah tangki atau langsung dialirkan ke sistem penggunaannya, seperti sistem pneumatik atau peralatan lainnya. Nah, jadi pada saat eh, kompresor ini telah memasukkan udaranya, kemudian dilakukan oleh piston yang dari TMA ke TMB, kemudian kemudian kan udara tersebut itu menurun dan tekanannya itu akan meningkat. Nah, setelah meningkat itu akan lebih padat. Nah, sedangkan pada udara tersebut yang sudah dipadatkan tersebut itu dapat disimpan di tabung udara ataupun dapat dialirkan langsung kepada sistem penggunaannya.
Peningkatan tekanan ini berguna untuk memfasilitasi berbagai aplikasi seperti menyuplai udara bertekanan untuk peralatan industri, sistem pembersihan atau sistem pendinginan. Jadi peningkatan tekanan ini, udara ini yang udah mendapatkan sebuah tekanan, ini dapat memfasilitasi berbagai aplikasi ya, seperti sistem pembersihan atau sistem pendinginan bahkan untuk peralatan sebuah industri. Sebenarnya ada pengertian-pengertian. Yang pertama yaitu pengertian piston displacement. Apa sih pengertian dari piston displacement? Yaitu volume total yang dipindahkan oleh piston dalam satu siklus kerja mesin bakar dalam 1 liter atau sentimeter kubik. Selanjutnya ada efisiensi volumetrik, yang dimana efisiensi volumetrik yaitu rasio antara volume aktual yang masuk atau keluar dari ruang bakar mesin dengan volume ideal yang seharusnya masuk atau keluar dalam satu siklus. Selanjutnya ada clearance faktor pada kompresor, yang dimana rasio antara volume ruang kosong atau clearance volume dengan volume total silinder ini mempengaruhi efisiensi kompresor dan kinerja keseluruhan dalam mengkompres sebuah gas. Nah, selanjutnya ini ada hubungan antara volume. Yang pertama yaitu hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dan kerja yang dilakukan oleh kompresor dapat dijelaskan oleh hukum Boyle pada termodinamika. Nah, ini berhubungan seperti yang tadi, yaitu yang dicapai dengan mengurangi volume udara sehingga tekanannya meningkat sesuai dengan hukum Boyle. Nah, jadi yang dimana itu mengurangi volume udara sehingga mendapatkan sebuah tekanan yang tinggi atau yang meningkat seperti itu. Hukum Boyle mengatakan bahwa suhu tetap tekanan gas inverse proporsional dengan volumenya. Ketika kompresor mengurangi volume refrigeran, tekanan dalam sistem meningkat. Nah, ini berhubungan dengan materi yang tadi yaitu mengurangi volumenya sehingga mendapatkan tekanan yang meningkat. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan tekanan ini mengakibatkan peningkatan energi internal gas. Oleh karena itu, kerja yang dilakukan oleh sebuah kompresor dapat diartikan sebagai energi yang ditransfer ke refrigeran untuk meningkatkan tekanan dan mengkompresinya menjadi fase gas yang lebih padat. Nah, jadi kinerja yang dilakukan oleh kompresor ini seperti energi yang ditransfer ke refrigeran untuk meningkatkan tekanan dan mengkompresi dari sebuah gas ini menjadi yang lebih padat, gas yang lebih padat. Selanjutnya, secara umum, kerja yang dilakukan oleh kompresor dapat dihitung menggunakan persamaan. Nah, untuk persamaannya ini seperti rumus yang ada di PPT. Jadi, untuk V-nya itu adalah kerja, untuk P-nya itu adalah sebuah tekanan, dan V1 dan V2 adalah volume awal dan volume akhir. Pada dasarnya, semakin besar perbedaan antara volume awal dan volume akhir, F1 atau F2, atau semakin besar kompresi, maka semakin besar pula kerja yang dilakukan oleh sebuah kompresi tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian materi ini ada yang kurang atau terbata-bata dalam penyampaiannya, bisa mungkin dari yang melihat video ini bisa memberikan sebuah komentar atau masukan-masukan untuk lebih berkembang lagi pemateri bisa menyampaikan sebuah materinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.